Diriwayatkan Imam Muslim nomor 2699 dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang lamban amalnya, sedikit amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Dan sudah ditanggapi oleh para ulama hadis tentang masalah hadis ini bahwasanya sehebat apapun jalur nasab seseorang, maka yang bisa membantu dia adalah dirinya sendiri. Jadi jangan kita andalin syafaatnya orang, andalin amal kita sendiri. Selama orang selalu berbangga dengan kesolehan orang tuanya, jalur nasabnya, dia cuma menghayal saja. Masih ada kemungkinan dia dibantu, kalau dia memang kurang sedikit amalnya, sedikit, tapi tetap harus punya amal. Tapi lebih baik dia amankan dirinya. Ya. Tidak usah dia bergantung dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk nikmat Allah yang melimpah di saat Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, peluang, dan juga keimanan yang mendorong kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang mempelajari tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah pun menghadirkan para malaikatnya dalam majelis ilmu, dan juga tentunya ilmu itu akan selalu menjaga kita, berbeda dengan harta yang kita sibuk menjaganya, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu menyampaikan dalam salah satu statement beliau, dan juga Abu Hurairah menggambarkan inilah warisan yang sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu syar'i. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk belajar itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban, sementara yang lainnya adalah pilihan yang masih bisa kita tinggalkan dan ditunda di waktu yang lain. Maka beruntunglah teman-teman sekalian di saat Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan dan memberikan kita peluang untuk bisa hadir dalam majelis ilmu itu sendiri. InsyaAllah kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar pada kesempatan ini, dan semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya, tidak terkecuali insyaAllah. Kalau tidak salah dosa besar kita malam ini 168 atau 169. Ya. Jadi sudah cukup banyak bahasan kita, dan pada malam ini kita akan bahas tentang bab at-ta'nu fil ansab, atau bab masalah mencerca atau mencela nasab. Kita mulai dulu dari judul di sini. Pertanyaan sederhana, apakah memang nasab itu perlu? Jalur nasab atau jalur keturunan kita. Misalnya kita mengenal siapa ayah kita, siapa kakek kita, siapa ayahnya kakek, siapa kakeknya kakek, sampai jalur maksimal yang bisa kita jangkau. Maka jawabannya iya. Dan ini bagian daripada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana seseorang menjaga nasab, dan saking pentingnya untuk menjaga nasab ini, sampai diharamkan perzinahan, yang akhirnya tidak ada penisbatan nasab yang sebenarnya. Dan kita tahu bagaimana para nabi-nabi adalah orang-orang yang paling baik nasabnya. Bermula tentu dari Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia dan pemimpin anak Adam. Sebagaimana dinukilkan dalam hadis Bukhari dalam kitab Bad'u Wahyu, pada saat Abu Sufyan ditanya oleh Herakl, Kaisar Romawi, tentang Nabi Muhammad SAW, cukup banyak ditanya, diantaranya nasabnya. Abu Sufyan berkata, kurang lebih terjemahnya, Muhammad memiliki silsilah nasab atau garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari umat ini. Beliau adalah ahli mempelajari garis nasab. Juga nasab ini kalau kita ketahui, kita tentunya bisa melanjutkan hubungan silaturahim dan mendapatkan semua keutamaan silaturahim. Di antaranya siapa yang ingin memanjangkan umurnya, maknanya keberkahan umur, diluaskan rezekinya, dilanjutkan hubungan silaturahimnya. Nah, di sini adalah orang yang punya jalur nasab dengan kita. Jalur nasab, misalnya kakek kita dulu bersaudara 5 orang, maka masing-masing dari 5 orang ini punya pasangan dan punya keturunan. Nah, keturunannya mereka itu adalah kerabat kita.
Kita misalnya dari kakek A, yang di sebelah ini kakek B juga punya keturunan, kakek C juga kakek C juga punya keturunan, kakek D juga punya keturunan, kakek E juga punya keturunan, maka ketemulah misalnya jalur ketiga kita semuanya. Nah kadang-kadang ada orang satu majelis seperti ini, atau mungkin satu tempat kerja, ya, itu malah dia adalah kerabat, tapi dia tidak tahu, karena tidak pernah dia telusuri nasabnya. Beberapa orang ikhwas saya sempat tanya, antum tahu nama ayah antum? Iya. Tahu nama kakek ya? Tahu namanya ayahnya kakek sudah nggak bisa jawab. Dia tidak tahu ayahnya kakeknya. Jadi kakek ayah dia gitu. Dia nggak tahu. Apalagi kalau sudah ditanya kakek-kakeknya gitu. Padahal sebenarnya bisa saja kakek ayah kita tadi saya kasih contoh bersaudara 5 orang dan punya garis keturunan. Dan kita sebenarnya bertetangga mungkin satu tempat kerja, tapi kita tidak tahu kalau dia punya hubungan kerabat. Mungkin kalau lebih jauh teman-teman tanya, memang apa manfaatnya Ustaz? Besar sekali manfaatnya. Semua amalan yang kita hubungkan dengan makhluk atau dengan manusia, kalau bertemu antara orang yang punya hubungan kerabat dengan tidak punya hubungan kerabat, maka yang lebih besar pahalanya kalau kita lakukan pada orang yang punya hubungan kerabat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulai dakwahi keluarga terdekatmu dulu hai Muhammad. Baru kemudian dakwah secara umum. Pernah juga sahabat membawa kantong harta dirham dan dia mengatakan, ya Rasulullah saya ingin sedekah. Ada 2 orang target saya, satu punya hubungan kerabat, satu nggak punya hubungan kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala rahimnya. Bagaimana Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud, beliau orang kaya, Abdullah bin Mas'ud suaminya orang miskin, dan dia ingin bersedekah dari hartanya. Lalu dia berkata pada suaminya, kalau seandainya coba tanyakan kepada Rasulullah SAW, saya ingin bersedekah nih, kalau boleh diberikan kepada anda saya akan kasih. Untuk apa orang lain? Ke suami aja. Tapi kalau tidak, saya akan alihkan kepada orang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu saja yang nanya. Tentu di sini ada satu poin penting ya, karena Abdullah bin Mas'ud, beliau yang sedang jadi sasaran untuk diberikan sedekah atau bantuan tersebut. Kalau beliau yang datang kepada Nabi kan agak sensitif. Maka beliau bilang sama istrinya, kamu saja yang tanya. Istrinya kebetulan pergi ke rumah Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita Ansar juga kaya raya, sama posisinya, suaminya miskin, dia ingin sedekah buat suaminya. Maka ditanyakanlah kepada Nabi SAW, ringkas riwayat itu, apakah kami dapat pahala atau boleh nggak istri bersedekah yang kaya pada suaminya yang miskin? Maka kata Nabi SAW, beritahukan kepada Zainab dan temannya yang datang yang bertanya itu, kalau seandainya mereka memberikan pada suaminya atau suami mereka, mereka akan mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekahnya dan pahala rahimnya. Pahala itu kerabat gitu. Suami, walaupun memang suami ini posisinya mahram sementara ya, selama masih status suami istri. Kalau cerai lewat masa iddah sudah bukan mahram lagi, tapi di saat dia masih status berarti dia adalah orang yang terdekat. Kita juga tahu bagaimana Nabi SAW menjadikan sedekah yang paling afdal bagi seorang laki-laki kepada istri dan anaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya dinar yang dikeluarkan di jalan Allah, jihad, dinar untuk fakir miskin, dinar untuk bebasin budak, dan dinar yang kau berikan untuk keluargamu, istri, anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memang ini ada hubungannya erat sekali. Maka tadi saya bilang dilarang perzinahan supaya jalur nasab jelas, gitu kan? Sampai-sampai ada hukum dalam fikih, kalau seandainya naudzubillah ya, ada seorang wanita selingkuh, dia punya status suami, ada dia status istri, dia selingkuh, lalu dia hamil dari laki-laki lain. Maka untuk menjaga kehormatan, kemuliaan rahim dan juga nasab itu, tetap anak yang di rahim wanita itu adalah haknya suami sah. Kita tidak bicara masalah bolehnya berzina, itu haram. Tapi sampai pada tingkat itu untuk menjaga supaya nanti anak ini bisa jadi penisbatan kepada sang ayah atau sang suami yang sah. Jadi itu masalah nasabnya. Nah, oleh karena itu muncullah di sini jawaban kenapa mencelah nasab itu bagian daripada dosa besar. Ya, apalagi kalau mencela nasab ini bukan hanya mencela satu orang, tapi mencela banyak orang. Ya, kalau kita celah seseorang jalur nasabnya, maka kena ayahnya, kena kakeknya, kena kakek-kakeknya, kena semua jalurnya, karena jalur nasabnya ke atas. Ya.
Apalagi kalau ada orang yang berlebihan, dia bukan cukup, dia punya masalah sama fulan, dia nggak cukup sampai situ, dia celah sukunya semua. Nah, berapa jumlah suku orang itu? Ya, kan biasa kita dengar begitu kan? Dari suku ini disebut suku ini. Ah, kamu cuma begitu, suku ini dan sebagainya. Suku itu kena semua, jadi satu kena semua jalur nasab itu. Itu kan banyak sekali musuhnya hari kiamat tuh. Ya, ada orang cuma satu orang, ada yang satu keluarga, ada yang satu suku yang dia, ada orang satu negara. Ya. Itu saya pernah kasih contoh, kalau misalnya ada, ini contoh saja, ada orang kita nikah sama orang Amerika. Lalu kemudian yang orang Amerika ini jengkel sama orang kita, lalu dia mengatakan, memang kamu itu orang Indonesia. Hah? Banyaknya musuhnya satu Indonesia itu. Di dunia dia aman kalau dia anggap dirinya aman, karena dia warga negara lain. Tapi di akhirat nggak bisa berhadapan sama semua orang nih. Kecuali dia minta maaf. Nah itu efek-efeknya, ya. Dan memang Nabi SAW sudah menyebutkan kepada kita permasalahan yang dihadapi oleh umat ini, salah satunya adalah masalah jahiliyah masih dibawa-bawa. Di antaranya ini ada 2 poin berhubungan dengan nasab: berbangga dengan nasab, seakan-akan dia lebih baik daripada orang lain karena sukunya atau karena keturunannya, atau sebaliknya. Yang kedua, mencela nasab itu. Perhatikan hadisnya, bagian pegang buku itu ada disebutkan di halaman 121 ya. Ini bab yang belum kita bahas sebenarnya, cuma ini hadis ada hubungannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 934 di mana Nabi SAW bersabda, Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara di umatku dari masalah jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan garis keturunan. Saya darah biru, saya darah merah, saya darah apa. Nah, gitu-gitu, bangga-bangga biasa orang gitu ya. Merasa diri lebih. Kemudian yang kedua, watta'nu fil ansab. Lalu yang kedua, ini bahasan kita juga, mencela nasab. Mencela orang lain, mencela garis keturunannya gitu kan. Kemudian wal istisqa'u bin nujum. Ya. Ini meminta hujan dari bintang-bintang. Bintang ini, bintang itu misalnya. Kemudian yang keempat, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Jadi 4 hal itu yang termasuk perkara jahiliyah yang masih banyak di tengah-tengah umat Islam. Baik teman-teman sekalian, kita coba masuk lebih dalam dengan masalah atau bahasan kita ini. Saya menggabungkan beberapa bab di sini ya, karena Syekh Muhammad rahimahullah beliau membahas masalah nasab ini, kalau tidak salah sini ada 4 bab. Setiap bab mungkin 1 atau 2 hadis. Saya gabungkan semuanya dalam bahasan kita ini, dimulai daripada halaman 123, bab at-ta'nu fil ansab, bab tentang mencerna nasab. Beliau mengangkat hadis yang sahih diriwayatkan Muslim nomor 67 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansabi wan niyahatu 'alal mayyit." 2 hal di antara manusia atau di tengah-tengah manusia, keduanya adalah sebuah kekufuran pada mereka. Maksudnya orang muslim tapi perbuatannya seperti perbuatan orang kafir. Atau bisa bermakna lain, dosanya saking besarnya sampai mendekati level dosa kekufuran. Ada 2 hal kata Nabi SAW. Yang pertama adalah mencerca nasab. Jadi ini dosa besar, luar biasa gitu. Mencela-cela orang. Kalau kita cela orang tersebut, cela sukunya atau cela ayahnya, ini mencela nasabnya berarti. Kemudian yang kedua adalah meratapi mayit. Nah ini bab yang beliau khususkan membahas tentang mencerca nasab. Namun juga ada setelahnya, ada bab manidda'a nasaban laisa lahu. Bab mengaku sebuah nasab yang bukan miliknya. Ini berarti dia juga mencela nasabnya dia sendiri. Dia tidak suka sama ayahnya, dia ganti nasab ke orang lain. Berarti dia cela nasabnya sendiri. Ini bab dosa besar sendiri. Nanti kita akan lebih panjang lebar bahasnya. Itu ada bab setelahnya. Kemudian ada bab juga yang beliau bahas, bab man tabarra'a min nasabihi.
bab tentang barang siapa yang berlepas diri dari nasabnya. Ini bab-bab sendiri semuanya, tapi saya melihat punya hubungan bahasan satu sama lain. Ada 3 bab, maaf tadi saya katakan 4, tapi di sini ada 3 bab. Baik, kita akan bahas satu persatu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mungkin ada 2 bahasan kalau kita kerucutkan ya supaya lebih mudah difahami tentang masalah nasab ini. Yang pertama adalah masuk dalam at-ta'nu fin nasab, menghina nasab atau mencela nasab. Seseorang berbangga-bangga dengan nasabnya dan menghina nasab orang lain. Dia bangga dengan nasabnya dan dia menghina nasab orang lain. Nah, ini biasanya orang berbangga dengan kekayaan orang tuanya atau jalur nasabnya, atau memang mereka pernah keturunan raja atau pernah keturunan ini dan itu misalnya ya. Nah, kita lihat bagi teman-teman yang pegang buku itu ada dalil yang sangat kuat berhubungan dengan masalah itu di halaman 122. Ada hadis riwayat Tirmidzi di situ, dan Tirmidzi menghasankan hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihimul ladina matu innama hum fahmu jahannam au la yakununna ahwana 'ala Allahi minal ji'lan inna Allah qad adhaba 'ankum ubayyatal jahiliyyah wa fakhraha bil aba innama huwa mu'minun taqiyyun aw fajirun syaqi an-nasu min Adam wa Adamu khuliqa min turab. Artinya, demi Allah, kata Nabi SAW, sungguh kaum-kaum yang berbangga dengan leluhur mereka yang telah mati di atas kekufuran akan atau harus berhenti. Sesungguhnya mereka hanyalah menjadi arang neraka jahanam. Atau mereka sungguh akan lebih hina di sisi Allah daripada serangga kotoran atau dalam kurung kumbang ataupun kepik. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan dan kebanggaan jahiliyah dengan leluhur. Dia hanyalah seorang mukmin yang bertakwa atau fajir yang celaka, atau orang yang jauh dari agama yang celaka. Manusia semua dari Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Nah, ini akan kita rincikan dulu ya. Jadi ini bahasan pertama berhubungan dengan masalah mencela nasab, yaitu berbangga dengan nasabnya sendiri dan akhirnya menjatuhkan nasab orang lain. Ini juga kita rincikan lagi nih. Jadi 2 poin. Poin yang pertama adalah dia berbangga dengan jalur nasab dan berbangga dengan orang-orang tuanya tapi yang kafir. Yang kafir. Mereka meninggal dalam keadaan kufur. Nah, ini yang paling disinggung dalam hadis tadi. Sesungguhnya manusia-manusia ini, kata Nabi SAW, harus berhenti berbangga-bangga dengan jalur keturunan mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, karena mereka akan menjadi arangnya atau bahan bakarnya api neraka, meninggal dalam keadaan kufur. Jadi nggak boleh berbangga-bangga dengan itu. Atau mereka itu lebih terhina di sisi Allah daripada serangga, kata Nabi SAW, karena meninggal dalam keadaan kufur. Ini bisa bermakna, ini masuk dalam masalah ini. Atau seseorang muslim, dia berbangga dengan jalur nasabnya, tapi diikuti dengan menghina dan menjatuhkan nasab orang lain. Nah, ini tidak boleh. Di antaranya yang paling berbahaya dalam masalah ini adalah kalau seseorang suka mencaci orang tuanya orang lain. Ini sering terjadi kadang-kadang ya. Karena dia jengkel pada seseorang, maka dibawa-bawalah nama orang tuanya, orang yang sedang jadi rival dia. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 5973 dan Muslim nomor 90 dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Qila wa hal yasubbur rajul walidayhi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah memang ada seseorang yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya. Yasubbu abar rajul, dia mencaci maki ayahnya orang lain, rival dia, lawan dia. Wa yasubbu abah, maka akhirnya orang itu pun mencela ayahnya dia. Nah, dia mulai mencela ayah orang lain, maka orang lain yang jadi lawannya mencela juga ayah dia. Wa yasubbu ummah, dia mencaci maki ibunya rival dia.
fayasubbu ummah, maka orang itu pun mencela ibunya. Hadis ini muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari Muslim. Jadi seseorang termasuk mencela di sini nasabnya sendiri adalah dia mulai berbangga dengan nasabnya, kemudian mencaci maki nasab orang lain. Dia bangga, ini ayah saya nih, daripada ayah kamu. Nah, itu lihat ibu saya itu, ibu kamu apa? Nah, itu kan mencela. Akhirnya orang itu celah balik. Oh, ibu kamu juga begini, nah ayah kamu juga begitu. Nah, ini termasuk dia dapat dosa besar. Karena dia memulai untuk mencela nasabnya orang lain jadi celah nasab dia. Berarti dia sama saja mencela ayahnya dan ibunya sendiri karena dia penyebab. Ya. Nah, ini masuk dalam bahasan kita. Jadi harus hati-hati sekali dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Dan kita harus tahu teman-teman sekalian, tidak akan pernah ada manfaat buat kita kalau orang tua kita yang berbuat. Misal, orang tua antum, Masya Allah, tidak pernah tinggalkan sholat malam. Kalau antum berbangga-bangga dengan itu, ayahku itu tidak pernah tinggalkan sholat malam. Terus apa manfaatnya buat kita? Nggak ada manfaatnya. Tidak akan menambah amal buat kita. Gitu kan? Jadi tidak boleh kita berbangga dengan seperti itu, tidak ada gunanya. Ibu saya itu rajin sekali mengaji, tidak pernah tinggalkan puasa Senin Kamis. Itu ibumu, itu juga ayahmu. Kamu sendiri bagaimana? Kan gitu. Makanya pepatah bahasa Arab berbunyi, seorang penyair mengatakan, laisal fata man yakunu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak yang cerdas, anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku dan ibuku begini dan begitu. Walakin al-fata man yakulu ha anada. Tapi seorang anak muda cerdas yang mengatakan, ini loh saya. Kita juga harus punya amal. Kalau ayah kita tidak pernah tinggalkan sholat malam, kita pun harus lebih daripada itu, atau minimal sama. Kalau ibu kita suka mengaji, baca Quran, suka sedekah, suka puasa Senin Kamis, kita harus seperti itu. Baru kita mendapatkan amal. Ya, baru kita mendapatkan amal. Nah, ini masuk dalam bahasan tersebut ya. Dan nasab ini teman-teman sekalian, walaupun sangat mulia nasab kita, maksudnya ayah dan ibu kita itu orang soleh misalnya, atau mereka harum sekali namanya, mereka keturunan raja dan penguasa di satu wilayah misalnya, tetap tidak akan bisa membantu kita kalau kita memiliki amal yang kurang hari kiamat. Itu disebutkan dalam hadis, ya. Diriwayatkan Imam Muslim nomor 2699 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang lamban amalnya, sedikit amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Dan sudah ditanggapi oleh para ulama hadis tentang masalah hadis ini bahwasanya sehebat apapun jalur nasab seseorang, maka yang bisa membantu dia adalah dirinya sendiri. Tapi kan hari kiamat ada orang memberikan syafaat, iya ada. Tapi kan syafaat itu masih ada tanda kutipnya. Orang yang bisa memberikan syafaat hari kiamat itu dua. Yang pertama, Allah izinkan. Yang kedua, memang amalnya banyak, diterima semua. Lebih ada boleh dia bantukan kepada orang lain. Bukan dikasih ke orang tersebut, tapi nilainya bisa dibantukan. Makanya ada orang cuma bisa membantu satu orang, ada yang bisa membantu dua orang. Kata Nabi SAW, ada di antara umatku bisa memberikan syafaat hari kiamat seperti suku Mudhar, suku Arab yang sangat besar, banyak sekali. Karena banyaknya amal dia gitu. Jadi jangan kita andalin syafaatnya orang, andalin amal kita sendiri. Selama orang selalu berbangga dengan kesolehan orang tuanya, jalur nasabnya, dia cuma menghayal saja. Masih ada kemungkinan dia dibantu kalau dia memang kurang sedikit amalnya, sedikit, tapi tetap harus punya amal. Tapi lebih baik dia amankan dirinya, kan? Tidak usah dia bergantung dengan itu. Nah, itu masuk dalam bahasan kita, ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke bahasan yang kedua dalam masalah ini adalah tentu ini masuk dalam bahasan poin pertama, orang menghina individual tadi, orang menghina suku, orang menghina negara, itu semua masuk dalamnya ya. Jadi kalau antum punya masalah sama satu orang itu saja. Saya kasih contoh, kalau suami istri lagi ribut nih, antum sama istri, atau akhwat kita sama suaminya saja, berdua. Berarti kalau salah ya sudah, kamu salah, kamu oke lah berdua. Walaupun itu usahakan jangan ada pertengkaran. Tapi kalau itu ribut-ribut, jangan bawa-bawa. Memang ibumu itu. Sekarang musuhnya jadi dua nih.
istrinya sama mertuanya. Atau dia bilang sama suaminya, si akhwat bilang, memang ibumu itu. Berarti suaminya sama ibu mertuanya. Memang ayahmu itu, tambah jadi 3. Memang itu sukumu, satu suku. Atau memang keluargamu, keluarga dulu. Keluarga sudah berapa ratus orang keluarganya. Sepupunya, tantenya, ponakannya, banyak. Kan keluarga semua. Bawa-bawa keluarga. Jadi tadi dia cuma punya masalah sama satu orang, sekarang jadi banyak. Memang sukumu itu, sukunya banyak benar ya. Bawa-bawa nama suku. Kemudian memang kamu dari negara, kita saya kasih contoh negara lebih besar lagi. Untuk apa ini gitu? Nggak ada gunanya, makanya dilarang gitu kan. Menyebut-nyebut ini. Ingat teman-teman sekalian, penutupan hadis tadi Nabi SAW itu luar biasa gitu. Kata Nabi SAW, Allah telah menghilangkan dari kalian semua kebanggaan terhadap jahiliyah dengan leluhur kalian itu. Ada lagi, maka yang ada adalah seorang mukmin yang bertakwa atau fajir yang celaka. Kalau dia orang mukmin yang baik, bisa kita bilang, alhamdulillah dulu orang tua saya itu orang soleh. Oke, sebatas itu. Semoga Allah terima amalnya. Tapi jangan jadikan bahan kebanggaan buat kita hanya menjatuhkan orang lain atau kita mengharapkan bergantung pada syafaat dia. Gitu. Kata Nabi SAW cuma ada mukmin bertakwa atau fajir yang celaka. Atau memang dia orang buruk, banyak maksiat atau orang kafir, lalu kita berbangga-bangga, itu lebih parah lagi. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah semua manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Ya? Subhanallah, yang paling diperangi oleh Nabi SAW di fase Islam di Madinah pas lagi berkembangnya adalah salah satunya rasisme. Ini pribumi, ini pendatang. Perhatikan waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, apa yang beliau lakukan? Bangun masjid dulu, Kuba sama Masjid Nabawi. 2, supaya ada simbol Islam. Umat Islam sholat 5 waktu. Jadi sangat baik memang di kota-kota yang mayoritas Islam ada masjid jami'. Alhamdulillah di Indonesia itu sudah berjalan. Yang kedua ini adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin ansar? Muhajir pendatang, ansar pribumi. Gitu. Jadi tidak ada lagi rasis. Sampai-sampai saking luar biasanya terhapus ini dari diri penduduk asli Madinah. Allah sebutkan dalam surah Al-Hashr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memaksakan untuk memberikan saudara-saudara mereka pendatang itu walaupun mereka membutuhkannya. Dalam kajian buku-buku sirah kalau teman-teman baca, kita akan temukan mayoritas penduduk asli Madinah tadinya rumah mereka dekat dengan masjid Nabi SAW. Itu tadi tanah punya anak yatim Nabi SAW beli. Tadinya itu tanah biasa, tapi karena Nabi beli dibangun masjid Nabi, jadi tempatnya jadi eksklusif di situ. Begitu orang-orang muhajir datang, orang-orang ansar saking cintanya sama pendatang ini yang penting muslim dikasih sama mereka. Mereka pergi tinggal di pinggiran. Coba, ada nggak orang begitu? Itu luar biasa. Kau pendatang, saya pribumi, pergi sana. Kan gitu. Itu masa jahiliyah. Kalau Islam tidak begitu. Saudara saya muslim duduk sama saya. Bahkan 70 orang muhajirin yang hijrah ke Madinah itu diperebutkan oleh orang Ansar untuk tinggal di rumah mereka. Ada yang tinggal sampai bertahun-tahun. Dan pada saat si muhajir sudah mampu, pendatang ini sudah mampu, udah mau mandiri, dilarang keluar. Sampai nangis-nangis tuh yang punya rumah orang Ansar. Tolong jangan tinggalkan rumah saya, tolong jangan pergi. Maunya dapat keberkahan supaya saudaranya ada di situ. Begitu betul-betul dikikis itu. Pernah bertengkar antara budaknya Umar bin Khattab dari muhajir dan budaknya seorang dari Ansar. Mereka ambil air di sungai, entah kenapa mungkin lempar-lemparan air berantem. Nah yang budaknya Umar ini bilang, wahai muhajirin, ini kebetulan habis baru pulang perang. Pedang masih ada di saku ya, di pinggang. Busur panah masih ada, orang masih panas-panasan, siap untuk berperang. Ini teriak, wahai muhajirin tolong saya, maksudnya kita mau berperang. Yang orang Ansar ini dia mau dikeroyokin nih. Wahai Ansar, panggil juga, ribut, hampir berperang. Dua nih, tadinya sudah tidak ada nih. Maka langsung ada satu orang di situ sahabat lari ke kemah Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini kejadian begini nih. Nabi SAW langsung pakai pakaian beliau langsung datang. Marah, wajah beliau berubah. Beliau mengatakan, apakah ada dakwah jahiliyah? Ada seruan jahiliyah seperti ini sementara saya sudah ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan ini akan membinasakan kalian. Ini kalau sudah ada di tengah-tengah komunitas itu, ini pendatang, ini perubimu, ini begini. Tidak melihat lagi masalah iman dan Islamnya, maka ini jadi masalah. Bahkan sebagai seorang muslim pun kita tidak pernah dilarang untuk hidup bersama dengan orang non muslim selama mereka tidak mengganggu
Agama kita lakum dinukum waliyadin, orang Islam tidak akan ganggu. Indonesia sudah menjadi bukti yang nyata. Ya, non Muslim bahkan lebih bagus ekonomi daripada orang Muslim misalnya, gitu kan? Banyak mereka buka usaha, tidak ada orang Muslim yang ganggu. Karena memang sudah begitu kondisinya. Itu poinnya. Kemudian masalah yang kedua adalah seseorang tadi yang sudah kita singgung di bab setelahnya, orang yang menghina ayahnya sendiri atau menghapus nasab ayahnya. Nah ini juga ada dua rincian ya. Ada yang orang menghapus karena benci, dia memang tidak suka sama ayahnya, maka dia hapus nasabnya, diganti ayahnya fulan diganti ke fulan, gitu kan. Mungkin karena ayahnya tinggalkan dia masih kecil, kemudian dia dibesarkan oleh seorang bapak lain, dipindahkanlah nasabnya ke bapak angkatnya sekarang, kan gitu. Karena dia pikir ayahnya tidak urus dia. Ini kasus yang pertama, tapi ini haram, tidak boleh ya. Kasus yang kedua yang sering terjadi, istri yang menghapus nasab ayahnya, ganti penisbatan ke suaminya. Kan? Ada orang sampai ubah akte lahirnya, ya gitu. Hapus nama ayahnya ke nama suaminya. Suaminya bukan ayahnya. Kan gitu. Kalau dia dibilang istrinya bapak fulan, oke lah. Istrinya si fulan masih oke. Tapi kalau dia hapus namanya, misalnya Aisyah binti ya Muhammad misalnya, dia nikah, si Aisyah ini nikah sama Yusuf. Setelah nikah dia ganti semua akte lahir Aisyah ya Yusuf. Dia hapus nama suami, nama ayahnya yang dari Nabi Muhammad misalnya, itu tidak boleh. Nah ini kasus yang kedua nih ya. Oke, beranjak daripada hadis Nabi SAW, di bab setelahnya yang saya bilang di halaman 124 yang pegang bukunya, bab manidda'a nasaban laisa lahu, bab tentang orang yang mengaku sebuah nasab yang bukan miliknya. Beranjak daripada hadis Bukhari Muslim, dari hadis Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haram. Ya. Jadi barang siapa, dalam hadis ini dikatakan, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia mengetahui bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga haram atasnya. Tapi kan bapak saya berzina Ustaz, biar berzina, biar kafir, sejahat apapun ayah antum, tetap nasabnya ke dia. Pernah dengar sahabat Ikrimah bin Abi Jahal? Abi Jahal itu Fir'aunnya umat ini, tapi anaknya dapat hidayah. Ikrimah masuk Islam. Sampai Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat untuk Ikrimah masuk Islam, jangan pernah sakiti dia dengan menyebut-nyebut ayahnya. Udah selesai. Yang meninggal dalam keadaan kafir biarin. Tapi dia mukmin kan sekarang. Dan tidak pernah diganti itu. Nabi tidak bilang, hai Ikrimah ganti karena ayahmu itu Fir'aunnya umat ini, ganti. Apalagi kalau ayah kita bukan Fir'aunnya umat ini. Kan gitu. Cuma sekedar pemabuk, cuma sekedar orang yang membuang kita dari kecil. Dosa orang tua yang melalaikan anaknya itu ada sendiri. Tapi jangan antum balas kelalaian orang tua yang melempar kita dari kecil, tidak mengurus kita, dengan kita balas juga. Kita juga durhaka sama dia, kita juga dapat dosa. Dia dosa, kita dosa, kenapa? Nggak gugur baktinya seorang anak dalam Islam kepada orang tua yang membengkalikan dia, membuang dia, tidak mengurus dia. Nggak gugur itu. Ini kasus-kasus ini penting sekali. Ya, karena banyak orang seperti itu ya. Tentu di sini ada juga kasus lain saya ingin tambahkan teman-teman sekalian, adalah kalau ada orang yang coba mengubah nasab orang. Kayak kasus misalnya di rumah sakit, itu kalau salah pernah terjadi tuh, heboh di berita juga ya, tentang orang yang menukar bayi. Ya. Jadi rupanya ada orang berharap punya anak laki-laki, tapi yang lahir anak perempuan. Maka dia negosiasi sama suster di rumah sakit, ganti anaknya. Itu saya pernah dapat berita di beberapa negara di Eropa terjadi, di beberapa negara Asia terjadi, informasi itu luar biasa itu kan. Karena masih bayi, orang nggak tahu ditukar. Tinggal kadang-kadang kan di kaki bayi itu ditempel nama kan itu. Atau di mejanya, di ranjangnya, kan itu tinggal diganti doang itu. Nah itu kadang-kadang begitu. Itu jadi hilang nasabnya. Nasabnya ini kemana nih? Dia akan dinisbatkan kepada orang lain. Ini tidak boleh. Ini sedikit tambahan saja. Baik, kita kembali ke tadi. Kemudian hadis yang lain yang diangkat juga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini semua hadis Bukhari Muslim ya.
Nomor hadisnya sama tadi. Hadis pertama sama hadis kedua sama. Bukhari nomor 6767 dan Imam Muslim nomor 62. Kalau tadi hadis pertama, Imam Muslim nomor 63. Kata Nabi SAW, La targabu an abaikum faman ragiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, walaupun mereka jahat, walaupun mereka kafir. Nggak boleh kita benci. Barang siapa yang benci terhadap bapaknya, maka itu adalah sebuah kekufuran. Maksudnya adalah perbuatan orang kafir atau bermakna dosa besar. Level dosanya mencapai mirip sama dosa kekafiran. Jadi nggak boleh kita benci. Benci ayah, benci ibu karena tidak mengurus kita dari kecil, tidak boleh. Sama sekali tidak dibolehkan. Kemudian hadis yang lain juga diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3000, riwayat Muslim nomor 1370. Kata Nabi SAW, Man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalih فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya atau menisbatkan kepada selain bekas-bekas maulanya atau tuannya, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan fardu dan juga amalan sunnah. Riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang dua poin. Haramnya menisbatkan diri kepada selain ayah. Ya, kalau riwayat sebelumnya haramnya membenci ayah, sehingga akhirnya menghapus jalur nasab ke beliau, gitu kan? Sudah kita jelaskan, walaupun kafir tetap harus kita nisbatkan, apalagi kalau hanya sekedar fasik, ahli maksiat, gitu kan? Tetap kita nisbatkan kepada ayah-ayah kita. Di sini ada tambahannya yang kedua dari hadis ini adalah, dan barang siapa yang menisbatkan mawali atau maulanya kepada selain tuannya. Nah, ini ada hukum sendiri. Di masa ada perbudakan dulu teman-teman sekalian, hampir seluruh dunia dulu itu ada pasar budak. Termasuk di kota Madinah dulu ada pasar budak. Di Mekah dulu ada pasar budak. Bilal itu dulu dijual di pasar budak di Mekah. Dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian setelah masuk Islam, karena disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ditebus oleh Abu Bakar. Gitu kan? Di Madinah juga begitu, ada pasar budak. Pernah kita jelaskan di serial Sahabat ya. Bagaimana seperti Talha bin Ubaidillah, setiap hari beliau kena kaya raya, bawa uang bebasin 30 sampai 36 budak, lalu beliau berikan baju yang bagus, lalu beliau mengatakan bebas karena Allah. Abdullah bin Umar sering kali membeli budak dan kemudian mengajarkan mereka agama. Kalau mereka pintar beragama dan kelihatan ahli ibadah, dibebasin. Sampai orang-orang mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, mungkin Anda ditipu sama mereka. Mereka perlihatkan khusyuk tapi pura-pura aja, yang penting bebas. Kata Abdullah bin Umar, kalau kami ditipu di jalan Allah tidak masalah. Kalau dia bohong tidak apa-apa, yang penting di jalan Allah saya dapat pahala kok, tidak ada masalah. Tapi begitulah. Nah, perbudakan ini dalam Islam, kalau seandainya antum beli budak, sekarang kan sudah tidak ada. Setelah Perang Dunia Kedua sudah dihapus perbudakan, disepakati secara internasional. Tapi sebelumnya ada dulu. Kalau ada budak, kita beli dan kita bebasin. Kamu bebas karena Allah. Maka misal contoh, nama saya Khalid. Contoh atau nama si fulan, tidak usah sebut nama. Nama si fulan membeli budak yang si fulan yang lain, lalu dia bebasin. Misalnya si A beli si B, B ini budaknya. Maka pada saat si A mengatakan kamu bebas karena Allah, berarti nanti akan ada istilah bagi si B, B maula A, ada istilah maula. Maksudnya mantan budak. Nah, ini adalah hukum sendiri ya. Kapan si budak yang dibebasin ini meninggal dunia dan dia kaya, majikannya masih hidup, majikannya termasuk ahli waris. Itu ada hukum sendiri. Itu namanya maula. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis ini. Awintama ila ghairi mawali. Atau kalau ada orang sengaja menisbatkan maulanya kepada bukan tuannya. Dia dulu budak, dibebasin gitu kan. Nah, dia bukan menisbatkan kepada tuannya. Itu juga kena sama hukum orang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Jadi ancamannya keras sekali. Makanya dia masuk dalam kategori dosa besar. Maka baginya laknat dari Allah. Allah murka padanya, malaikat-malaikat juga melaknatnya, para manusia juga melaknatnya, dan tidak akan diterima darinya pada hari kiamat semua amal wajibnya, semua amal sunnahnya. Salah satunya adalah penisbatan nama kepada selain ayah. Nah, ini menghina nasab sendiri. Ya. Begitu juga di bab setelahnya, bab man tabarra'a min nasabi, bab barang siapa yang berlepas diri dari nasabnya.
Diambil daripada hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu anhu secara marfu, ya, maksudnya sampai ke Nabi SAW, dan ini disebutkan oleh Ibnu Majah di nomor 2744 dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' nomor 4486. Teman-teman yang pegang buku bisa lihat di halaman 126 ya. Hadis ini berbunyi kata Nabi SAW, kafara man tabarra min nasabihi wa indaq, ya, awidda'a nasaban la yu'raf. Walid Tabarani ma'nahu min hadits Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya kufur orang yang berlepas diri dari nasab keluarganya walaupun samar-samar, ya, atau menisbatkan kepada sebuah nasab keluarga yang tidak diketahui. Dan Tabarani menyebutkan hadis ini, ya, semakna-makna dengan ini dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini penyebutan hadis ini sangat jelas, kufur atau perbuatan orang kafir maknanya, atau dia mencapai dosa seperti dosa kekufuran bagi orang yang berlepas diri dari nasab keluarganya. Ayahnya tentunya, ya, ayah, karena nasab ke ayah bukan ke ibu. Walaupun ibu mengandung kita tapi tetap nasabnya ke ayah, ya. Ini juga perlu para akhwat fahami poin ini, ya. Kalau anak-anak yang sedang di bawah naungan para akhwat kita itu adalah anak-anak suami, anak dia juga, tapi sebenarnya amanah Allah karena membawa nasab suaminya. Makanya dikatakan tanggung jawab istri adalah dia pemimpin terhadap rumah dan anak-anak suaminya. Anak-anaknya, anak suaminya itu benisbatan. Jadi banyak perempuan yang salah paham, itu sering saya teruskan dalam masalah rumah tangga, ya. Yang penting anak-anak, suami nggak penting. Ini salahin, ya. Yang penting induknya itu suaminya, baru anaknya, karena ini anaknya sama dengan ayahnya itu. Bahkan dia lebih tinggi kedudukannya. Istri disuruh bakti sama suaminya, anak-anak suruh bakti sama ibunya. Iya benar, gitu kan? Jangan sampai salah ini. Nah, banyak orang begitu, lebih baik cerai, rusak rumah tangganya, tinggalkan kunci surganya suami, lalu kemudian dia sibuk dengan anak, gitu kan? Nah, ini kecuali suaminya punya masalah, ya. Kalau tidak sebaiknya jangan. Jadi tidak boleh menisbatkan diri kepada keluarga walaupun selain keluarga, ya, walaupun samar, hanya samar-samar saja, ya. Dan mudah-mudahan saja di sini, ya, tidak ada yang hadir sengaja mengganti-ganti nama juga. Bisa samar, ya. Nama ayahnya Muhammad misalnya, kayaknya kurang keren. Saya kan tinggal di Amerika. Muhammad udah cocok, John aja, misalnya. Michael aja misalnya. Padahal nama ayahnya Muhammad, jadi dia ganti. Ini khawatirnya masuk dalam bab samar. Ini kan dikatakan gitu kan. Jadi barang siapa kufur orang yang berlepas diri dari nasab keluarganya walaupun samar, dia samarin aja. Untuk apa disamarin? Kenapa tidak bangga dengan Muhammad gitu? Atau menisbatkan kepada keluarga, kepada nasab keluarga yang tidak diketahui. Yang terakhir di sini hadisnya adalah hadis Ibnu Hibban dan Abu Daud meriwayatkan hadis ini, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin ma laysa minhum falaysat minallahi fi syai' wa lan yudkhilaha Allahu jannatah wa ayyuma walidin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi ihtajaba Allahu anhu yawmal qiyamah wa fadahahu ala ru'usil khalaiqi minal awwalin wal akhirin. Terjemahannya, wanita yang mana saja yang menisbatkan pada satu kaum orang yang bukan dari mereka, maksudnya dia punya anak, tapi karena dia benci sama suaminya atau ayahnya anak ini, dia nisbatkan ke laki-laki lain. Pernah ada kasus begitu tuh sampai kepada kami, ya. Jadi waktu dia cerai sama suaminya, anaknya masih kecil. Kemudian karena dia jengkel sama mantan suaminya, dia nikah sama laki-laki lain. Terus anak ini nisbatkan kepada suami barunya, padahal bukan ayahnya. Jadi tidak boleh, ya. Ini wanita manapun yang menisbatkan pada satu kaum orang yang bukan dari mereka, maka wanita itu tidak akan mendapatkan sedikit pun dari rahmat Allah. Dan Allah tidak akan memasukkan wanita itu ke dalam surga. Jadi walaupun jadi gini teman-teman, kalau sampai naudzubillah terjadi perceraian, itu masalah antum sama pasangan, jangan bawa-bawa dengan anak. Banyak orang begitu dia cerai, hak asuh jatuh di tangan ayah misalnya, udah nggak boleh ketemu ibumu, misal contoh. Atau hak asuh jatuh di tangan ibu, udah nggak boleh ketemu ayahmu. Padahal masalah mereka pribadi, apa hubungannya dengan anak? Dosanya apa? Harusnya dia berlapang dada, kalau dia tidak cocok sama pasangannya sudah cerai, tapi anak-anak tetap harus
berhubungan dengan orang tuanya, bagaimana dihapus status ayah dan ibu dari anak tersebut? Nggak mungkin. Kan begitu. Selanjutnya penutupan hadis dikatakan orang tua atau dalam kurung bapak mana saja yang mengingkari anaknya padahal dia tahu bahwa itu anaknya, maka Allah akan menghalanginya dan menjauhkan dari rahmatnya pada hari kiamat. Allah akan menghinakannya di depan makhluk baik yang awal ataupun yang akhir. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2263. Perlu digarisbawahi di sini poin penting ya. Berarti ada tambahan informasi yang perlu kita masukkan dalam masalah nasab adalah sebaliknya. Kalau ada orang tua yang menolak nasabnya, dia tolak anaknya tadi. Ini bukan anak saya, mungkin karena dia curiga istrinya selingkuh misalnya, hamil. Sekarang kan di masa sekarang ada tes DNA ya, tapi kalau zaman dulu orang tidak ada gitu. Maka kita tidak perlu untuk curiga seperti ini, membuat diri kita tidak tenang gitu kan. Akhirnya sibuk memata-matai pasangan, tidak usah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ini istri sah kita, maka anak yang lain adalah anak kita juga semuanya. Kalau dia curang itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kena curiga, akhirnya antum mengatakan ini bukan anak saya. Padahal sebenarnya nasab antum. Ini bahaya sekali. Ingat ancamannya tadi justru akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermalukan di depan Allah nanti pada hari kiamat atau di depan makhluk pada hari kiamat nanti. Allahu a'lam. Semoga Allah jadikan ini bermanfaat dan insyaallah selanjutnya kita akan kembangkan dengan pertanyaan setelah sholat Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.